Jaga pastikan semuanya yang ada di sini menutup aurat dengan sempurna ya kepada para peserta, ya, menutup aurat secara pribadi dan juga kemudian anggota keluarganya. Jadi diharapkan untuk menjaga auratnya. Jikalau sekiranya bisa berpotensi tertangkap oleh kamera perangkat online, ya maka dipersilahkan untuk menjaga aurat keluarganya, misalnya, maka dipersilahkan untuk meng-off-kan mode kameranya jika dirasa lebih nyaman, ya. Atau jika suasana yang kondusif, maka diperbolehkan untuk menghidupkan kameranya, dipersilahkan. Maka silakan kepada peserta yang mana yang lebih nyaman, apakah mau menghidupkan ya kameranya, pastikan ya diri kita dan juga anggota keluarga terjaga auratnya. Kemudian pada tidak menonaktifkan speakernya atau di mute, nanti akan ada bantuan juga dari host ya untuk kemudian menonaktifkan untuk sementara ketika kajian online berlangsung supaya kemudian kajian online ini bisa lebih kondusif, tidak terdengar suara berisik ya dari mungkin dari kita ini tidak berisik, tapi dari ini diharapkan diharapkan bisa memberikan kenyamanan kepada peserta lainnya. Kemudian agar komunikasi dua arah tetap bisa dilakukan, maka peserta bisa ketika pada saat ada sesi tanya jawab ya ataupun ada pernyataan misalnya, dipersilahkan kepada peserta untuk menggunakan fitur chatting-nya dalam menyampaikan pertanyaan nanti pada sesi interaktif. Kemudian peserta bisa menyampaikan respon yang dianggap perlu pada saat mengikuti kajian ini dengan menggunakan isyarat, ya seperti mengacungkan jempol atau mengacungkan jari, ya. Misalnya saat menjawab pertanyaan tentang kabar peserta yang disampaikan oleh moderator atau materi, atau izin meninggalkan majelis karena suatu usul dan lain sebagainya. Kemudian peserta kajian tidak diperkenankan untuk membagikan file berupa apapun selama acara kajian berlangsung, supaya screen-nya tetap bisa nyaman disimak oleh semua peserta di kajian online ini. Demikian tata tertib kajian I'tikaf online ini, diharapkan semuanya bisa ikut berpartisipasi secara kondusif ya dalam mensukseskan acara kajian I'tikaf online malam ini. Ya baik, dan waktunya sebentar lagi akan dimulai, ya. Dan kita mulai saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 20.30. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama membacakan basmalah untuk kajian online malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dan juga rahmat-Nya. Kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa berkumpul di dalam kajian I'tikaf online pada malam hari ini, ya, dan kita bisa bertemu sapa ya di kajian online ini, ya, dan kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita di berbagai
berbagai daerah, berbagai wilayah. Mudah-mudahan ini semakin mempererat ukhuwah Islamiyah kita. Ya, meskipun pada saat ini kita sedang dilanda wabah yang ya, cukup membuat kita tidak bisa kemana-mana ya, atau takut kemana-mana. Mudah-mudahan ya melalui silah ya kajian etika online ini kita bisa menyambung silah ukhuwah ya bersama saudara-saudara dengan kaum muslimin yang lainnya di berbagai daerah lainnya. Sebelum dimulai, saya akan membacakan profil singkat dari pemateri kita malam ini, yakni Kiai Haji Dr. Aziz Ahmad Tajuddin, MAG. Beliau adalah sosok ulama muda yang lahir dan tinggal di Kabupaten Purwakarta, putra dari pasangan Bapak Haji Yusuf dan Ibu Hajah Neneng Karmilah. Ya. Beliau ini meraih gelar doktor di bidang hukum 26 tahun dari Sunan Gunung Jati Bandung ya, pada tahun 2017. Murid Syekh Abdullah Thayyar Zulfi Kerajaan Saudi Arabia ini diamanahi seorang istri bernama Nelly Siti Nazlah Rahmat El-Fajri dan 3 orang putra, yaitu Muhammad Al-Hanif Hunafaul Haq, Muhammad Kaisan Rijal Maufuri, dan Faiza Afnan El-Khatim. Di dunia akademis saat ini, ya, pemateri tercatat sebagai dosen hukum Islam pada program Pascasarjana STAI Dr. Hez Mutakin Purwakarta. Selain itu, sejak tahun 2017, beliau diamanahi menjadi Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Aktivitas dakwah menjadi kesibukan sehari-hari bagi ayah 3 orang putra ini, mengisi kajian, khutbah Jumat, mengajar, konsultasi bidang hukum keluarga Islam, menulis, dan membina para santri di Pondok Pesantren Uswatun Hasanah. Dan ini menjadi aktivitas rutin yang senantiasa dilakukan oleh pemateri kita saat ini. Nah, di tengah-tengah kesibukan dakwahnya, saat ini beliau sedang menyiapkan ya naskah buku, masih dalam proses editing. Di antara judul buku yang akan terbit ya setelah bukunya yang berjudul Mengambil Hikmah dan Pelajaran dari Kisah Nabi Yusuf alaihissalam pada tahun ini dengan izin Allah, insya Allah, yaitu akan terbit yang pertama akan sedang proses editing ya. Yang pertama adalah judulnya Mengembalikan Fungsi Masjid sebagai Madrasah dan Pusat Peradaban. Yang kedua menjadi pengantin sepanjang masa. Ya. Kemudian yang ketiga mengenal Allah melalui surat-surat Makkiyah dalam Al-Quran. Yang keempat menjadikan Al-Quran sebagai panduan kehidupan. Mudah-mudahan kita doakan bersama ya semoga apa yang diceritakan oleh pemateri yakni terbitnya tulisan buku ini bisa segera terlaksana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian prinsip hidup yang selalu beliau yakini dalam menyampaikan dakwah yaitu saya bacakan terjemahannya saja. Sedikit bicara dalam hal yang tidak bermanfaat, rasa takut terhadap lisan lebih dahsyat daripada ketakutan terhadap musuhnya. Dia memenjarakan lisannya seperti memenjarakan musuhnya demi menjaga dampak buruk dan kerusakan yang diakibatkan oleh kebijakannya. Ya, dikutip dari kitab Akhlak Hamalat Al-Quran karya Imam Al-Ajuri. Nah, demikian profil singkat ini dapat kami sajikan. Semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Dan tak lupa pula ikuti selalu akun sosial pemateri kita kali ini, Kiai Haji Dr. Aziz Ahmad Tajuddin MAG. Bisa dilihat di Twitternya, ya, dengan akunnya Ustadz Aziz Official. Kemudian Facebooknya Aziz Tajuddin, kemudian Instagramnya Aziz Ahmad Tajuddin, dan YouTube-nya juga ada YouTube channel yaitu Ustadz Aziz Official. Silakan jangan lupa di like ya dan juga boleh di subscribe juga ya channel YouTube-nya, bisa para peserta saksikan ya beberapa video dari beliau. Ya. Demikian pembacaan profil singkat mengenai Kiai Haji Dr. Aziz Ahmad Tajuddin MAG yang akan membuka kajian online malam ini. Selanjutnya, saya sebagai moderator akan membimbing jalannya acara ini dan nanti akan ada sesi pemaparan materi dan juga kemudian ada sesi interaktif ya setelah adanya
pemaparan materi, dan dipersilakan kepada para peserta untuk mengajukan untuk menyimak terlebih dahulu, baru kemudian nanti ada sesi tanya jawab, bisa menggunakan fitur chattingnya, ya. Dan saya serahkan kepada Ustaz Aziz untuk mulai mengisi kajian malam ini. Demikian. Mangga kepada Ustaz Aziz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwan fiddin, kaum muslimin wal muslimat, para peserta kajian i'tikaf online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya. Baik Bapak Ibu para peserta kajian i'tikaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengawali dengan doa. Kita mudah-mudahan wabah pandemi yang menimpa kepada kita semua, kepada bangsa kita, bahkan juga umat manusia di dunia ini melalui kemuliaan bulan Ramadan, Allah segera mencabutnya. Dengan demikian mudah-mudahan kita bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Yang kedua juga mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dengan niat yang tulus dan ikhlas mengisi malam-malam kemuliaan di malam 10 terakhir ini dengan mengikuti kajian Thalabul Ilmi. Maka marilah kita awali dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak Ibu sekalian, di malam ke-21 ini insyaallah kita akan mengawali tentang kajian pendidikan dan adab. Sejatinya kita akan mengkaji langsung ke kitab, namun melihat kondisi dan situasi para peserta tidak semuanya bisa menguasai bahasa Arab dan juga punya kemampuan yang sama, maka sengaja saya siapkan dalam bentuk
materi yang ini sudah jadi. Kalau makanan sudah tinggal dimakan saja, tidak usah diolah lagi insya Allah. Dan nanti akan dibagikan kalau sudah selesai. Ya, nanti sampai tanggal 29. Jadi supaya mengikuti sejak awal. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema malam ini kita akan membahas tentang pendidikan dan adab dalam Islam. Bapak Ibu, sebelum kita mengkaji apa itu pendidikan dan adab dalam Islam, tentu kita mesti paham dulu definisi. Kalau kita mengkaji suatu objek ilmu itu mesti berangkat dari sebuah definisi. Nah, salah satu yang unik Bapak Ibu sekalian, definisi dalam Islam itu mudah, dia sifat pada kajiannya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan gambaran yang utuh dan yang jelas. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca dalam kitab-kitab tentang pendidikan itu, dalam bahasa Arab disebut dengan at-tarbiyah, adalah pendidikan. Di Indonesia ada salah satu fakultas namanya Fakultas Tarbiyah, yaitu adalah fakultas pendidikan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tarbiyah itu merupakan kata benda atau dalam bahasa Arab disebut dengan isim masdar yang berasal dari tiga asal. Kalau kita lihat dalam kitab Lisanul Arab itu kalimat tarbiyah satu dia diambil dari kata robba yarubbu, madda yamuddu. Maknanya apa? Ro'a, yar'a, ri'ayah. Robba yarubbu itu yang menjadi landasan asal kata tarbiyah itu adalah maknanya mengurus, ya. Ro'a, yar'a, ri'ayah, mengurus Bapak Ibu. Maka dalam bahasa Arab orang yang penggembala, penggembala itu disebut dengan ro'in. Ro'in itu penggembala. Kemudian kalau kita lihat dalam hadis makna pemimpin itu adalah ro'in. Al-imamu ro'in wa huwa mas'ulun an ro'iyatihi. Pemimpin itu dia penggembala. Kenapa disebut dengan ro'in? Sebab tugas penggembala itu memang dia mesti memastikan setiap gembalaannya itu bisa dalam kondisi aman, nyaman, tenang, bisa makan, kemudian bisa minum, dan sehat. Badannya jangan ada yang satu gemuk, yang satu kurus. Itu namanya penggembala yang tidak bertanggung jawab. Ya, maka melihat bahasa yang pertama ini, bahasa pendidikan itu adalah mengurus. Ya, mengurus. Jadi kalau ada yang tidak mengurus, berarti itu tidak mendidik. Nah, maka yang disebut dengan ibu itu mengurus anaknya. Bagaimana anak ketika dia mau minum disiapkan, ketika mau makan disiapkan, ketika mau ya buang hajat, baik BAB, BAK disiapkan, semua diurus. Sehingga pengurus yang tanggung jawab dia tidak bisa meninggalkan, apalagi menitipkan anaknya. Ya, menitipkan. Kalau kita punya handphone yang mahal saja tidak mungkin dititipkan, apalagi anak kita. Nah, maka pertama tugas pendidik itu adalah ro'in, dia mengurus. Yang kedua adalah makna. Makna robba ya rubu itu adalah sasa yasusu siasah. Sasa yasusu siasah maknanya adalah mengatur. Mengatur setiap urusan. Ya, dengan aturan. Maka disebut dengan dabbaro yudabbiru. Dan yang ketiga, makna at-tarbiyah secara bahasa atau lugawi adalah aslaha yuslihu islahan. Maknanya adalah memperbaiki. Kalau jika ada sesuatu yang rusak, ya, yang menyimpang maka diperbaiki. Ya. Innama nahnu muslihun. Itu adalah pengakuan orang munafik. Ketika dia dituduh, kemudian dia tidak merasa dituduh itu. Bahkan dia mengklaim bahwa kami ini adalah orang yang melakukan perbaikan atau muslihun. Kemudian makna tarbiyah berasal kata dari roba yarbu. Nah,
Kalau tadi robba yarubbu, yang kedua maknanya adalah roba yarbu. Yang maknanya adalah zada wanama. Ya, zada itu tumbuh. Zada itu tumbuh. Dan yang ketiga, makna tarbiyah itu diambil dari kata robiya yarba. Maknanya adalah nasya'a. Sesuatu yang berkembang. Nasya'a itu yang berkembang. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya, di sini dari ketiga akar kata di atas, maka kata tarbiyah itu memiliki 5 padanan kata. Jadi kesimpulannya ada 5 padanan kata secara lugawi kalau kita bicara masalah pendidikan. Satu, tarbiyah itu sesuatu yang berkembang. Yang kedua, maknanya adalah mengurus. Yang ketiga adalah memelihara. Yang keempat, mandiri. Dan yang kelima adalah bertanggung jawab. Ya. Baik, selanjutnya dari kelima makna pendidikan di atas, Bapak Ibu sekalian, dapat disimpulkan dengan satu kata. Apa sih padanan kata yang paling pas untuk menyebutkan kata pendidikan dalam bahasa Arab? Maka paling mudahnya pendidikan itu hakikatnya adalah kesadaran. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, maka kalau kita lihat hakikat pendidikan itu apa? Pendidikan dalam Islam adalah membangun kesadaran manusia agar mengenal Allah sebagai Tuhannya dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Nah, Masya Allah ya. Sampai sini dulu ya, kita akan jelaskan Bapak Ibu sekalian. Jadi karena memang kalimat roba, yarbu, kemudian menjadi tarbiyah itu ya, itu adalah membangun kesadaran. Intinya adalah jadi kalau kita dididik, kalau kita belajar ilmu, ujung-ujungnya dalam Islam itu bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam kalau ada ilmu, kalau ada proses pendidikan melalui pembelajaran, pada ujungnya adalah siswa tidak mengenal Allah, maka itu belum sampai kepada tujuan. Sebab simpelnya antara makna tarbiyah dengan kalimat robun itu sama, yang menunjukkan kalimat ya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jika ada yang menyekutukan Allah, ya, itu berarti dia sudah menyimpang dari fitrahnya, Bapak Ibu sekalian. Sehingga di sini pendidikan dalam Islam itu adalah fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha. Surah yang ke-30 ayat yang ke-30. Fa'aqim wajhaka din hanifa fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, ya. Nah, maka hakikat pendidikan itu adalah bagaimana supaya kesucian tauhid manusia, anak-anak kita itu tidak menyimpang. Maka melalui pendidikan ini dikenalkan tentang siapa Allah itu. Maka Rob itulah dia yang mengurus kita. Siapa Allah itu? Dialah yang memelihara dan menjaga kita. Siapa Rob itu? Dialah yang menciptakan kita. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi setinggi apapun ilmunya, puncaknya satu, ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik ilmu agama, ilmu dunia, ya. Baik yang bersifat sains, ujungnya kita kenal sama Allah, ya. Maka di sini kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya, esensi pendidikan dalam Islam itu yaitu memelihara fitrah manusia, menjaga fitrah manusia yang terus tumbuh dan berkembang dengan lingkungan tempat tinggal, ya, dan tempat beradaptasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah fitrah yang mesti dijaga, baik kita ataupun anak-anak kita ataupun anak didik kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kesucian ini hanya bisa dijaga melalui apa? Melalui panduan yang Allah sampaikan lewat lisan Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga nanti digali oleh para ulama. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka semakin dini kita mendidik anak kita,
maka semakin mudah anak itu kenal kepada Allah. Mengapa? Sebab fitrah anak itu suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini tentu semua ada dalam keadaan suci. Ada dalam keadaan fitrah Bapak Ibu sekalian. Maka semakin cepat anak itu dikenalkan dengan ilmu agama, maka semakin mudah dia kenal kepada Allah. Paling tidak lewat apa? Lewat pendidikan dengan menghafal ayat-ayat Quran, itu menjadi basic utama dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka kenapa ulama-ulama dulu itu menghatamkan hafalan ayat-ayat Quran itu pada usia muda, pada usia kanak-kanak. Sebab semakin kecil dia menghafal, semakin cepat dia hafalnya. Semakin ya usianya tua, maka semakin sulit sebetulnya. Kenapa? Sebab tingkat kesucian anak itu masih terjaga. Masih fitrah Bapak Ibu sekalian. Maka jangan sia-siakan yang punya anak kecil atau juga cucunya. Basic pondasi ilmu itu adalah Al-Quran. Nah, sebab kalau sudah dewasa itu beda lagi menghafalnya. Nah, maka kalau ada Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang susah menghafal Quran, malah lebih senang menghafal lagu-lagu, malah lebih senang bahkan ketika ada musik langsung dia itu spontan, ya, joget misalnya. Nah, ini ada yang salah dengan fitrah didikan orang tuanya. Apalagi kalau misalnya ngaji tidak betah, sedangkan yang lain betah, ini juga mesti dievaluasi. Mengapa kesucian anak itu ya tidak fitrah lagi? Jadi mestinya ini ada sesuatu yang mesti dievaluasi. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya adalah ya kalau kita lanjutkan, Imam Al-Baydawi menjelaskan kata dasar tarbiyah itu maknanya adalah rob, yang berarti menyampaikan sesuatu dalam atau secara bertahap hingga kepada jenjang yang paling sempurna. Nah, jadi ini adalah proses Bapak Ibu sekalian. Jadi pendidikan itu adalah proses, ya, step by step, tidak langsung, tidak sekaligus. Tabligus syai'an fa syai'an, menyampaikan sesuatu secara bertahap hingga batas yang sempurna. Maka kesempurnaan itu milik Allah yang kita kenal dengan Rabbun, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dia sudah dididik, kemudian akhlaknya sudah baik, maka ucapan, tindakan, dan perbuatannya mencerminkan kesalehan, mencerminkan kebaikan. Ya, pada mulutnya tidak ada bohong, pada sikapnya tidak ada yang menyebalkan, pada janjinya tidak ada yang diingkari. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mengingkari janjinya. Ya, Allah juga punya sifat Rahman. Allah punya sifat Rahim. Maka jika ada yang anak atau siapa saja yang misalnya tidak penyayang kepada binatang, kemudian tidak menjaga lingkungannya, tidak menjaga pakaiannya, berarti ya secara mudahnya ilmu Allah tidak ada pada dirinya. Apalagi dia bohong, apalagi dia melakukan tindakan-tindakan kejahatan, zina, mencuri, atau juga melawan kepada kedua orang tuanya, maka itu dipastikan pendidikan alias robnya tidak ada pada mulutnya, tidak ada pada pikirannya, tidak ada pada tangan, dan tidak ada pada kakinya. Maka hakikat pendidikan itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mutajassad ada pada setiap sikap, ucapan, dan tindakannya. Itulah yang disebut dengan orang yang terdidik, ya, al-mu'addab, orang yang terdidik, ya, atau al-muhadzab. Ada satu kitab namanya al-muhadzab. Muhadzab itu orang yang terdidik. Ya, orang yang terdidik itu Bapak Ibu sekalian beda. Bagaimana dia ketika jumpa ketemu dengan kita, bagaimana dia melakukan satu perbuatan, ya. Itu orang yang terdidik kelihatan. Beda dengan yang tidak sekolah, beda dengan yang tidak punya ilmu begitu. Jadi, orang yang berilmu itu ya, ketika ada di tengah-tengah kita menjadi mendatangkan kenyamanan gitu.
Ketika tidak ada, dia akan ditunggu-tunggu kehadirannya. Itulah yang disebut dengan orang yang terdidik. Maka jadi Allah dikatakan sebagai Rabbul Alamin karena dialah pengurus dan pengatur alam semesta yang maha sempurna. Yang di dalamnya termasuk manusia dan kehidupan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadi falsafah pendidikan, dialah Allah sebagai Rabbul Alamin. Maka alam semesta dan kehidupan ini diatur dengan rapi, sempurna dan serasi antara satu dengan yang lainnya, karena dialah Allah sang pemilik ilmu sejati. Nah, yang mengetahui segala urusan yang berhak dia urus dengan ilmunya. Maka atas dasar itulah, Rob yang menjadi akar kata dari tarbiyah, mengajarkan taklim. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita masuk kepada proses pembelajaran. Maka antara pendidikan dan pengajaran atau istilahnya pembelajaran itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Nah, salah satu metode Allah untuk mengenalkan zatnya sebagai Rabbun Nas, sebagai Malikin Nas, maka Allah mengajarkan kepada manusia. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya. Bapak Ibu sekalian, Nabi Adam sebagai manusia yang pertama kali mendapatkan mandat sebagai khalifah, itu dia, Nabi Adam itu diajarkan langsung oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Supaya apa? Ya, supaya mengenal siapa Allah itu. Dan mengenal Allah tentu tidak boleh pakai ilmu-ilmu yang lain. Kalau kita ingin mengenal Allah tapi tidak menggunakan caranya Allah, pasti gagal. Maka Allah menyampaikan salah satu ilmu yang disampaikannya itu adalah kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kalimat alama ketika Allah sampaikan kepada Nabi Adam, begitupun juga sama Allah ajarkan juga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bapak Ibu coba perhatikan kalimatnya. Kalimat alama antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad itu sama. Kita tidak akan temukan setiap kali Allah menggunakan kalimat allama yu'allimu ta'liman alias mengajar, itu fa'ilnya, subjeknya selalu dikembalikan kepada Allah. Jadi ini menunjukkan apa? Proses pendidikan, kemudian untuk sampai kenal kepada Allah. Sundanya wawuh ke Allah itu dengan proses taklim, ya, itu tidak ada kecuali dengan ilmunya Allah. Maka manusia sekalipun misalnya dididik, tapi kalau tidak melalui pendekatan ilmu yang Allah sampaikan, bagaimana mengurus manusia, maka dia tidak akan sampai mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi taklim itu adalah mekanisme yang sangat teknis begitu ya. Sebab dalam taklim itu nanti yang akan disentuh itu satu akalnya, ya, hatinya dulu, hatinya, akalnya dan sikapnya. Hati itu berarti dididik apanya? Imannya, kemudian akalnya adalah pengetahuannya, dan yang ketiga adalah sikapnya. Maka itulah yang disebut dengan iman. Aqdun fil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani, ya. Inilah yang disebut dengan panduan pendidikan atau juga taklim ya kepada manusia. Nah, begitulah Bapak Ibu sekalian proses duplikasi ilmu yang pertama kali Allah sampaikan kepada Nabi dan Rasul, kemudian diduplikasi lagi oleh Nabi Muhammad kepada siapa? Para sahabat ya. Dengan proses yang cukup panjang selama di Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun ya Bapak Ibu sekalian. Maka terus itu diduplikasi oleh para sahabat, ya tabi'in, tabi'in dan terus ya sampai kepada kita. Itulah yang disebut dengan nanti dalam kajian ilmu hadis itu sanad namanya Bapak Ibu sekalian. Maka sanad ilmu itu harus sampai ya kepada usul utamanya. Dialah Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan Al-Quran yang langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Ar-Rahman dikatakan Ar-Rahman
'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Kalimat 'allama lagi-lagi di sana fa'ilnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dialah Allah yang mengajarkan Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian. Nah, baik, Bapak Ibu kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala sebagai Rob mengajarkan kepada manusia ya melalui utusannya yaitu Nabi dan Rasul berupa ilmu yang disampaikan oleh Malak Jibril. Ya, ini adalah media yang menyampaikannya. Dari nabi pertama hingga nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini ditunjukkan langsung dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa ini sudah dijelaskan tadi. Setiap kali kata allama mengajar disebutkan dalam ayat-ayat Quran, Allah selalu memposisikan ya sebagai subjek atau fa'il. Maka dalam mengajarkan ilmunya, maksudnya ilmu Allah kepada utusannya, Nabi Adam ya langsung berguru kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya wa 'allama Adam al-asma. Begitupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Begitupun juga nabi-nabi yang lainnya, hampir semua ya diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya, ini sudah dibahas Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, Al-Qur'an merupakan pancaran ilmu Allah yang diturunkan kepada manusia. Perhatikan Bapak Ibu kalimatnya. Al-Quran merupakan pancaran ilmu Allah yang diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk kehidupan. Allah menjadikan Al-Quran sebagai kurikulum. Nah ini Bapak Ibu sekalian, garis bawahi. Jadi Al-Quran ini adalah kurikulum kehidupan yang merangkum semua kitab-kitab samawi yang pernah Allah turunkan kepada utusan-utusan sebelumnya. Sehingga Al-Quran menjadi kitab terakhir yang menyempurnakan syariat-syariat Rasul-Rasul sebelumnya. Maka inti dari setiap syariat yang dibawa oleh Nabi dan Rasul utusan Allah adalah untuk mengesahkan Allah dan menegasikan setiap ilah yang berpotensi menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Itu adalah ya misi utama setiap nabi dan rasul. Allah utus hakikatnya adalah untuk mengesahkan Allah. Maka tidak ada yang beda dalam masalah tauhid. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, intisari pelajaran utama yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an adalah tauhidullah, mengesahkan Allah. Dan setiap ancaman yang akan berpotensi menegasikannya. Itu. Ya, apa ancaman itu? Biasanya hawa nafsu, biasanya akal, atau juga duniawi. Hal-hal yang memang akan mengancam kepada eksistensi ketauhidan kita. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, Al-Quran sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Ruhul Amin. Ya, Ruh Amin itu siapa? Malak Jibril. Jadi Amin ini ya. Jadi amanah, nggak mungkin khianat, nggak mungkin disembunyikan. Namanya Ruhul Amin. Terjaga keasliannya. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Allah dalam ayat Al-Quran melalui ungkapan. Ya, Bapak Ibu dalam surah Abasa. Kalla innaha tadhkirah. Faman sya'a dzakarah. Fi suhufin mukarramah. Marfu'atin mutahharah. Bi'aidi safarah. Kiramim bararah. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Quran itu adalah tazkirah. Bentuk peringatan. Bagi siapa? Famang sya'a dzakara. Bagi orang yang mau mengingat. Bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Bagaimana? Fi suhufim mukarramah. Disimpan dalam suhuf, lembaran yang mulia. Marfu'ati mutahharah. Ditinggikan, disucikan. Bahkan dibawa oleh bi'aidi safaroh. Dibawa oleh duta-duta utusan Allah yang safaroh ya, yang mulia. Ya, bi'aidi safaroh yaitu malaikat Jibril, kiramim baroroh yang memang ya tidak punya dosa, kemudian juga tidak punya hawa nafsu, beda dengan manusia. Nah, maka ini menunjukkan penggalan ayat dalam surah Abasa ini menunjukkan garansi bahwa Al-Quran terjaga otentisitas dan validitasnya. Ya,
Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jadi penggalan ayat dalam surah Abasa ini menunjukkan bahwa garansi Quran terjaga otentisitas dan validitasnya. Artinya apa? Terjaga keasliannya. Ya, tidak mungkin ada yang khianat atau juga tidak dicantumkan atau tidak disampaikan. Tidak mungkin. Tidak hanya itu, dalam surah Asy-Syarah, Alam nashrah laka sadrak, ya, Allah menegaskan bahwa kesucian Al-Qur'an tetap terjaga ketika diterima oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah terlibat langsung dalam melapangkan hati Nabi dalam menerima Al-Qur'an yang merupakan sumber ajaran Islam. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalimatnya alam nashrah laka sadrak. Ya, bukankah kami telah melapangkan dadamu ya untuk faham Islam, memudahkan. Ya, kemudian merupakan jaminan Allah kepada Nabi Muhammad atas kebersihan, kesucian iman Nabi dalam menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Fairuz Zabadi dalam Tanwirul Mikbas menegaskan bahwa bukankah kami telah melembutkan hatimu Muhammad? Insyaallah ya. Bukankah kami telah melembutkan hatimu Muhammad dengan pengetahuan, pemahaman, pertolongan dan keyakinan. Jadi kebersihan dan kesucian hati alias iman menjadi modal utama Bapak Ibu. Menjadi modal utama bersemayamnya ilmu Allah ya dalam hati manusia sebelum ia mampu untuk memahami dan mengajarkannya kepada yang lain. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi pusat ilmu itu ada pada dada kita. Ya, hati kita tempatnya dada, tempat bersemayamnya iman. Jadi kalau seandainya hatinya tidak bersih, hatinya tidak suci, itu akan menghijab cahaya Allah, masuknya ilmu ke dalam hati itu. Apalagi kalau ada dosa, apalagi kalau maksiat, apalagi kalau tukang jahat, ya. Tapi mungkin kalau ke otak bisa saja. Ya, kalau pandai bisa saja kalau pandai, tapi apakah itu nanti akan mewujud dalam amal atau tidak? Nah, ini yang akan terhijab. Sebab masalahnya ilmu itu tidak hanya di kepala begitu ya. Tidak hanya mampu, tidak hanya pandai, tidak hanya bisa ngitung. Tapi yang paling penting bagaimana dia merasuk ke dalam dada dan diyakini tentu menjadi amal soleh namanya nanti kalau sudah diamalkan. Baik Bapak Ibu sekalian, ya. Selanjutnya kesucian dan kebersihan hati Nabi itulah yang menjadi modal sekaligus jaminan Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malak Jibril yang kemudian dibacakan di hadapannya. Selanjutnya metode tersebut diduplikasi oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat melalui proses yang sama. Ya, nah ini Bapak Ibu, duplikasi proses pembelajarannya itu ada 3 aspek. Satu tilawah, yang kedua tazkiyah, yang ketiga adalah taklim. Sebagaimana dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi proses pertama adalah tilawah Bapak Ibu. Ya, dibacakan dulu, ditalkinkan. Ini sama dengan bagaimana kita mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, Bapak Ibu yang bergelut di dunia pendidikan, ini 3 tahap ini harus diperhatikan ini. Jadi jangan sampai kita lompat langsung kepada fase yang taklim sebelum apa? Sebelum tilawah dan tazkiyah. Ya, jadi tilawah itu fase awal dibacakan dulu. Kalau ayat-ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikuti, ulangi ya. Ikuti, ulangi. Terus begitu Bapak Ibu sekalian ya. Sampai anak itu betul-betul ya tazkiyah. Masuk ke dalam hatinya, kemudian bisa disucikan. Nah, setelah kondisi imannya ya siap, kalau istilah tanah itu memang sudah siap untuk ditanami, sudah disirami, sudah dicangkul dulu, sudah dikasih pupuk, kemudian siapkan taklimnya, dikasih ilmunya.
Ya, jadi jangan sampai langsung ke taklim tapi tanpa fase tilawah, tanpa fase tazkiyah. Jadi ujung tombaknya itu adalah di taklim itu, kalau taklimnya gagal berarti 2 fase sebelumnya tidak diindahkan. Kalau taklimnya sukses, maka 2 fase sebelumnya itu sudah dilewati. Apa taklim yang sukses? Dia hafal teksnya, dia paham isi kandungannya, kemudian hati, sikap, ucapan, dan tindakannya sesuai dengan tuntutan teks itu. Kalau kata Allah misalnya, ya, apa namanya? Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atroba. Ya, Allah menjelaskan tentang orang yang takwa itu akan bahagia. Apa itu takwa? Takwa itu imtithalu awamirillah wa zinabun nawahi. Melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Nah, maka dia akan laksanakan itu, tidak hanya hafal ayatnya. Baik, selanjutnya adalah inilah menyucikan jiwa itu adalah imannya. Baru proses yang ketiga adalah mengajarkannya. Bapak Ibu sekalian, inilah proses pembelajaran untuk membangun kesadaran iman. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, inilah proses pembelajaran untuk membangun kesadaran iman yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada para sahabat selama 13 tahun lamanya di Mekah. Bagaimana cara Rasul mengajarkan iman kepada para sahabat? Bapak Ibu sekalian, para peserta kajian i'tikaf, di bawah mari kita tengok penuturan Syekh Ahmad Farid dalam kitab At-Tarbiyah ala Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari Bapak Ibu kita lihat teksnya, ya. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan qiyamul lail. Qiyamul lail itu salat malam kepada nabinya. Maka Nabi pun melaksanakannya bersama sahabat-sahabatnya selama setahun penuh. Selama setahun penuh qiyamul lail. Dan Allah menahan lanjutan penutup surat ini sampai 12 bulan. Ya. Jadi setelah dibacakan ayatnya, kemudian dihafal ayatnya, ya ini ya. Ini kan dalam surah Al-Muzammil, ya. Nah, selanjutnya adalah apa? Bapak Ibu sekalian, proses tahapan yang akhir itu pendidikannya itu sampai 12 bulan. Jadi Allah mendidik Nabi dan para sahabat hanya untuk qiyamul lail itu berapa? 12 bulan. Baru kemudian turun ayat yang memberi mereka keringanan. Ya. Ini. Maka ini ada dalam hadis riwayat Muslim, ya. Juz yang ke-6 halaman 26, ya. Kemudian juga Abu Daud, Imam Ahmad dan lain sebagainya tentang bab qiyamul lail. Silahkan dilihat, di situ sudah lengkap tahrijnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, maksud kewajiban melaksanakan sholat malam yang dimaksud oleh riwayat Siti Aisyah di atas, nah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Ayat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, kita lewat. Hai orang yang beriman, hai orang yang berselimut, maksudnya Muhammad, bangunlah di malam hari kecuali sedikit, yaitu seperduanya atau kurangi sedikit dari seperdua itu. Atau tambahilah sedikit dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Sedangkan yang dimaksud dengan keringanan, dalam riwayat di atas yaitu firman Allah ini Bu. Di ayat yang ke-12-nya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsah. Al-ayah. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu bangun salat malam kurang dari 2/3 malam. Atau setengahnya. Atau sepertiganya. Dan begitu juga golongan dari orang yang bersamamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak akan dapat menentukan batas waktunya. Maka dia menerima taubat. Kamu memberikan keringanan kepada kamu. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Ini saya kutip langsung nih bagaimana Syekh Ahmad Farid, penulis kitab At-Tarbiyah ala Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Coba perhatikan Bapak Ibu. Alaysa minal gharib wal ajib ay yufridu qiyamul lail qabla an tufridu salawatil khams wa qabla an tanzilal hudud. Wa innama kana dzalika kadzalika tarbiyatan li hadhil ummah wa rif'an li mustawaha al-imani. Wa kana mimma yumayyizul Qur'an al-makki taqrir umurul akhirah ala qulubil asma' hatta yasira al-muslimu wa ka'annahu yaraha bi'aini ra'siha. Wa kadza kathratul qasas alladhi yusalli al-mu'minina wa yazidu thaqafatahum binasrillahi rabbil alamin. Falama nuzilat al-hudud wat tashri'at ba'da dzalika saru as-sahabah radhiyallahu anhum ila imtithali awamirillahi azza wajal. Bapak Ibu sekalian, ini ungkapannya indah sekali. Bukankah aneh dan ajaib bila qiyamul lail, sholat malam itu diwajibkan sebelum adanya kewajiban sholat 5 waktu. Dan sebelum turunnya ketentuan tentang hudud. Apa itu hudud? Tentang kewajiban-kewajiban yang terkait dengan hukum-hukum, ya, hukum pidana gitu ya. Kewajiban tentang pembunuhan, pencurian, begal, itu namanya hudud. Hal ini terjadi semata-mata untuk mendidik umat ini dan meningkatkan jenjang keimanannya. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian, maka salah satu ciri khas ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah ialah menekankan dan mengulang-ulang urusan akhirat. Bapak Ibu, sekali lagi, salah satu ya ciri khas ayat-ayat ulang urusan akhirat kepada hati dan telinga. Sehingga seolah-olah setiap muslim melihat akhirat itu nyata di depan matanya. Sekali lagi saya ulang. Sehingga seolah-olah setiap muslim melihat akhirat itu nyata di depan matanya. Ya, begitu pula dengan banyaknya kisah-kisah yang bisa menghibur hati orang-orang mukmin dan menambah kepercayaan mereka akan datangnya nasrullah atau juga pertolongan Allah. Maka tatkala ketentuan-ketentuan tentang masalah hudud dan hukum, para sahabat pun bergegas melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu, dalam lanjutannya saya sampaikan tidak dikutip di sini. Andai saja iman ini tidak ditumbuhkan sejak awal, pasti sahabat menolak. Ketika diminta untuk meninggalkan misalnya daging babi, ketika meninggalkan minum-minuman keras pada waktu itu. Tapi dengan landasan iman, dengan pembiasaan yang sejak awal, sejak dini, maka pada akhirnya Nabi Muhammad SAW setiap perintahnya itu ditaati. Bapak Ibu sekalian, inilah gambaran nyata hasil sentuhan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Mereka setelah melewati fase tilawah, tazkiyah, kemudian fase yang terakhir yaitu apa? Ta'lim. Jadi yang ta'lim itu lama gitu ya. Sebab ta'lim ini aplikasi Bapak Ibu. Jadi kalau tadi surah tentang Qiyamul Lail itu sampai setahun. Ya, jadi Allah melihat dulu bagaimana ya kesanggupannya, bagaimana pembiasaannya. Setelah 12 bulan, baru kemudian Allah turunkan ayat yang ke-12-nya. Maka pada fase ta'lim itulah mereka belajar pembiasaan dan aplikasi iman ya dalam kehidupan nyata melalui tilawah Quran, kemudian qiyamul lail dan juga puasa ini ya. Maka pada fase itulah kita dapat memahami bahwa proses pendidikan itu membutuhkan waktu yang agak panjang dan menuntut kesabaran saat mereka harus menerima iman dalam kehidupan. Maka proses pendidikan itu bertahap, membutuhkan waktu yang panjang serta kesabaran. Nah ini Bapak Ibu sekalian, dikit lagi ya. Ini adalah contoh yang saya kutip dari kitab apa? Kitab tadi ya. Kitab tentang At-Tarbiyah ala Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, langsung saja ini saya bacakan. Jahil menceritakan bahwa ketika Uqbah bin Abi Sufyan menyerahkan anaknya kepada gurunya, dia berkata, "Hendaklah engkau memperbaiki dirimu sendiri sebelum memperbaiki anakku." Hendaklah engkau memperbaiki dirimu sendiri sebelum memperbaiki anakku. Karena
matanya terikat dengan matamu. Maka yang mereka anggap baik adalah apa yang menurutmu baik. Dan yang mereka anggap buruk adalah apa yang menurutmu buruk. Ajarilah mereka sejarah hidup orang-orang bijak dan perangai orang-orang yang beradab. Ya, takutilah mereka denganku, maksudnya dengan ayahnya, dan berilah mereka pelajaran di luar sepengetahuanku. Maka perlakukanlah mereka seperti dokter yang tidak tergesa-gesa memberikan obat sebelum mengetahui penyakitnya. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi apa? Ini adalah kunci dalam proses pendidikan. Satu, Bapak Ibu, jangan sekali-kali kita menitipkan anak kita kepada calon guru yang kita nggak tahu akhlaknya. Ya, maka di sini ada kalimat memperbaiki dirimu sebelum memperbaiki anakku. Jadi ini garansi pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kunci pendidikan itu bukan di bangunan, bukan di kelas pakai AC atau tidak pakai AC, bukan bangkunya lesehan atau tidak. Tapi lihat dulu, siapa yang akan menggoreskan tinta pengetahuan di atas kesucian anak-anak kita. Baik ya Bapak Ibu, jadi kalimat memperbaiki dirimu sendiri sebelum memperbaiki anakku, ini adalah ungkapan yang sangat penting bagi kita, pelajaran penting, jadi jangan sekali-kali kita menitipkan kepada siapa saja yang akan mengisi pendidikan anak-anak kita sebelum kita tahu bagaimana akhlak ya gurunya itu. Kenapa di sini nanti akan menjadi standarisasi? Sebab matanya terikat dengan matamu, ya. Kemudian anggapan baiknya adalah anggapan menurut baikmu. Ini anak itu begitu. Ya, bisa kita bayangkan jika seandainya sudut pandang gurunya itu tidak baik, maka anak kita akan ya seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini juga ajarilah mereka tentang sejarah hidup orang-orang bijak. Ada satu kitab namanya Nailul A'lam, Syiarul A'lam. Syiarul A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Itu muat ya, bagaimana kisah kehidupan orang bijak, orang soleh sebelum kita, para ulama-ulama. Ya. Kemudian juga selanjutnya adalah perangai orang-orang yang beradab. Nah, ini juga tentu disampaikan. Dan takutilah mereka denganku, maksudnya supaya takut dengan ayahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian ini menunjukkan bapak yang baik itu bapak yang memang punya dampak, punya efek yang ditakuti oleh anaknya. Jadi kalau selama ini ada ayah yang belum ngefek ucapannya, kemudian juga belum ya punya kewibawaan di hadapan anaknya, nah ini tanda tanya begitu ya. Gitu. Mesti belajar lagi jadi ayahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah anak itu mesti lebih pandai dibanding bapaknya. Jadi kalau dulu misalnya bapaknya hafal cuman juz amma, ya anaknya harus ya lebih gitu. Kalau anak bapaknya hafal 15 juz, ya anaknya harus 30 juz. Jadi jangan sampai misalnya anak kita itu sama dengan kita. Sebab masa depan anak-anak kita itu akan menghadapi situasi zaman yang lebih kompleks dibanding kita. Ya, jadi kalau ingin hasil yang beda, maka prosesnya harus beda. Jangan sampai ingin hasil beda tapi sama dengan kita, itu mustahil. Ya, Bapak Ibu sekali lagi saya ungkapkan. Jadi kalau anak kita ingin beda dengan kita, maka pendekatan caranya, pola asuh didiknya tidak boleh sama dengan kita. Itu. Dulu ilmu agama kita misalnya hanya sekolah di misalnya apa? Sekolah agama ya. Ya anak kita lebih tinggi begitu ya sekolahnya dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini insya Allah ya. Ini komponen-komponen dalam pendidikan insya Allah akan dijelaskan ya pada kesempatan malam besok. Malam besok supaya penasaran ya, nanti akan kita lanjutkan. Saya kembalikan ke Ustadz Hilmansyah. Silakan Ustadz.
Belum, Bapak Ibu? Ini adminnya belum diaktifkan. Sambil nunggu, ya. Ustaz Hilman sambil nunggu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, sekali lagi ini. Oh iya. Oh iya ini Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir ini saya lupa, ya. Perlakukanlah mereka anak-anak kita itu seperti dokter yang tidak tergesa-gesa. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Jadi kalau anak kita dididik itu tidak bim salah bim. Jangan mudah menghukumi, anak saya nakal misalnya. Kemudian dia mah susah, dia mah malas, nah itu nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh cepat itu. Ya doakan saja, doakan ya. Mudah-mudahan ya, kalau belum nanti insya Allah gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan cepat menghukumi, tapi ya lihat, doakan ya. Kemudian ya tadi sampaikan. Jadi jangan sampai nanti kecewa dan lain sebagainya. Ya sampai situ dulu, silakan Ustadz Hilman. Sudah bisa? Ya, 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 insya Allah. alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi sudah kita simak ya bagaimana penjelasan dari Kiai Haji Dr. Azi Ahmad Tajuddin berkaitan dengan pendidikan ya, mulai dari definisi sampai juga dengan kemudian tujuan ya dari pendidikan itu tidak lain adalah ma'rifatullah, dan juga bagaimana kemudian proses dalam dalam mendapatkan ilmu ya, di mana dalam hal ini kemudian Ustaz Aji sudah menyebutkan bahwasanya salah satu sumber ilmu itu diantaranya adalah dari Al-Quran. Dan juga kemudian kunci dari pendidikan bagaimana kemudian kita harus melihat ya siapa yang akan mengajarkan anak-anak kita ya, dan bagaimana kemudian mengambil suri teladan dari orang-orang soleh ya, dan juga kemudian bagaimana agar anak kita itu bisa lebih cerdas dari orang tuanya. Baik, kepada para peserta yang beriman, jika ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan untuk menggunakan fasilitas chatnya. Silakan dituliskan pertanyaan di sana. Ya, di sini ada salah satu pertanyaan yang sudah masuk. Barangkali perlu langsung ini ya, langsung dibacakan saja. Saya bacakan Al-Quran yang diturun ini dari Khalijah ya, dari Ibu Khalijah. Ini pertanyaannya adalah Al-Quran yang diturunkan teksnya tetap, kehidupan selalu menghadapi masalah dan juga berubah-ubah. Bagaimana usaha kita supaya yang tetap, yakni Al-Quran, dan sikap kita yang berubah bisa seimbang? Ya. Saya ulangi ya, pertanyaannya, Al-Quran yang diturunkan teksnya itu tetap, akan tetapi kehidupan selalu senantiasa menghadapi masalah dan senantiasa berubah-ubah. Bagaimana usaha kita supaya Al-Quran ini dan sikap kita yang berubah bisa seimbang? Nah, silakan kepada Kiai Haji untuk langsung dijawab. Ya, baik. Terima kasih Ibu ya. Jadi begini Bu, Quran itu adalah timbangan Bu. Ya. Jadi kalau Ibu punya timbangan, itu nanti ada yang datang misalnya. Ya. Kemudian dia ditimbang. Misalnya anak Ibu dia kecil paling ya 30 kilo. Kakaknya misalnya lebih gemuk badannya ya 35 kilo. Pas Ibu ditimbang ya paling 40 kilo, 50 kilo. Itu timbangan. Ya. Ibu bisa bayangkan kalau timbangan itu dia mengikuti keinginan yang ditimbang. Ya, badannya gede tapi dia ingin 30 kilo sama kayak anaknya. Bayangkan bagaimana itu. Nah, maka ibu-ibu sekalian, justru dengan Quran itu tetap, ini menunjukkan bahwa timbangan itu menjadi hudan, petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi dia menjadi ya mizan, menjadi timbangan yang akan menimbang setiap kehidupan generasi manusia sampai kapanpun. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah sekali kita umat Islam ini ya untuk melihat sikap, tindakan, ucapan apakah zaman ini itu ya pasti namanya mundhabit ya. Yang namanya timbakan itu mundhabit, pasti measurable, terukur. Ya. Jadi nggak bisa macam-macam gitu. Coba kita, apa yang tidak sama?
mulai bacaan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Ya. Al-Fatihah itu sama semuanya. Kalau sholat sama semuanya. Kiblatnya sama, bilangan sholatnya sama. Ya, kemudian bacaannya sama, mahrojnya sama, tajwidnya sama. Ya. Ini memiliki satu timbangan, sehingga dengan timbangan ini kita bisa melihat, membedakan, menilai mana yang benar, mana yang salah. Nah, maka justru Ibu ya penanya, Bu Halijah, kita yang mengikuti Al-Quran. Kita yang menyesuaikan kepada Al-Quran. Jangan dipaksakan. Ya. Jadi mentang-mentang misalnya apa? Ada lagam-lagam yang itu bukan biasa, kemudian dipakai lagam untuk membaca Quran. Kan itu maksakan gitu teh. Memaksakan begitu. Ya. Jadi Ibu sekalian, jangan memaksa ayat-ayatnya supaya menjustifikasi tindakan kesalahan kita. Tapi justru malah sebaliknya kita harus ditimbang ucapan, tindakan, perbuatan. Justru kembalikan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jika ada yang sengketa, jika ada konflik, maka kembalikan saja semua masalah itu kepada Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Demikian tadi jawaban dari Ustaz Haji berkaitan dengan bagaimana kemudian agar kita senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai timbangan ya, supaya kita bisa sesuai dengan Al-Quran. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ummu Al-Ghifari. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk mempertahankan pendidikan adab yang kita terapkan di dalam rumah, tapi ketika dia bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, pasti ada saja sesuatu hal negatif yang dia dapatkan dan biasanya suka nempel dalam pikiran anak-anak pada usia 2 sampai dengan 4 tahun. Nah, demikian Ustaz pertanyaannya. Barangkali perlu diulangi atau? Ya, cukup, Ustaz. Cukup ya. Okay. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, yang namanya siapa ya? Anak-anak kita itu ya pasti tidak selamanya menjadi apa? Tidak bisa kita kekang selamanya. Tidak bisa kita selalu suruh diam selamanya begitu ya. Jadi mau tidak mau pasti ada singgungan, pasti ada sentuhan dengan lingkungan, dengan temannya lah gitu ya, atau dengan lingkungan sekolahnya, atau juga mungkin dengan tempat-tempat di mana dia berinteraksi begitu. Nah, namun yang paling penting adalah ya Ibu, ya, yang paling penting itu adalah kita sampaikan, kita fondasi utamanya itu kita tanamkan begitu. Ya, tugas kita itu adalah menanamkan nilai-nilai akidah, menanamkan sebanyak-banyaknya informasi, pengetahuan melalui kognitifnya sampai dia tahu gitu. Kalau seandainya mungkin saat ini dia tidak melakukan, nggak apa-apa. Tapi ingatkan, sampaikan, ingatkan, sampaikan. Itu. Jadi tetap kita mesti membimbing, tetap kita mesti menyampaikan, dan tetap kita mesti menjaga. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, pendidikan itu sekali lagi yang paling penting adalah sampaikan, tanamkan, isi maklumatnya itu bisa memilah dan memilih. Memang ada kalanya usia anak itu kadang dekat dengan temannya. Ada yang dilakukan oleh temannya pasti dia ikuti ya, diimitasi gitu, dimahakah. Mahakah itu kan diimitasi gitu. Apa yang dia bawa ya, tempat bermain dibawa sesuai dengan apa yang dia inginkan dan terus begitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya, yakinlah bahwa yang paling penting kita kuatkan akidahnya, kita dampingi anak-anak kita, jangan sampai lost, Bu, Pak, ya. Intinya begitu. Jadi tetap dampingi. Kalau misalnya main-main dengan siapa, kemudian juga setelah main ya ditanya main apa saja, biasakan dialog ya. Kemudian juga biasakan didampingi, kemudian biasakan untuk
menjelaskan, menceritakan apa yang sudah dia lakukan. Ya, kayak sekolah misalnya, biasakan tanya, tadi di sekolah belajar apa gitu. Kemudian dapat ilmu apa, kemudian bagaimana kesannya, pesannya begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya adalah pendampingan ibu ya, ayah ini penting, terutama pendampingan akidah yang menjadi pondasi bagi anak-anak kita. Ya, yang jelas Bapak Ibu sekalian, silahkan ya, jadikan bahwa kalau ada hal-hal yang janggal itu menjadi media kita untuk ya menyampaikan kepada anak bahwa itu salah kalau memang ada yang janggal. Tapi kalau tidak, ambil baiknya. Jadi nanti ketika ada macam-macam teman itu, nanti disuruh mendiagnosa mana kata adik atau kakak teman yang nyaman, yang baik, yang sudah bisa membawa kakak atau adik ke surga, yang membawa semangat ibadah, mana yang tidak begitu. Jadi memang ini sudah mesti diajak dialog anak-anak kita, ya. Jadi jangan sampai nanti yang muncul begitu ya Ibu. Jadi intinya adalah yang paling penting adalah bagaimana kita tetap tanamkan ya tauhidnya, kemudian kita dampingi, kita ajak dialog dan sampaikan informasi sebanyak-banyaknya supaya maklumat kebaikan itu melekat. Kemudian bagi dan tentu adalah dia paham tentang bagaimana kebaikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ibu. Silakan Ustaz. Oke, baik. Selanjutnya karena cukup banyak pertanyaan, saya sampaikan dari Pak Sukandar. Salam saya ucapkan pada semua jamaah, semoga diberikan kesehatan, semangat, dan niat yang lurus selain menimba ilmu, tapi sekaligus untuk iman. Amin. Amin. Ini bentar ya, beliau ini dari Saudi Arabia ini beliau ya. Insya Allah. Oh ya. gitu ya, alhamdulillah ya. Allah. Tahu ya. Ya. Ya, baik. Selanjutnya dari Rizky Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara kita untuk terus istiqomah dalam memperbaiki diri, terutama mengenai akhlak? Baik. Ya, terima kasih. Jadi istiqomah ini kita mesti pahami bahwa istiqomah ini adalah konsep yang menjadi buah keimanan. Jadi jangan sekali-kali kita bicara istiqomah kalau tidak membahas iman. Sebab ayatnya innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Ya, kalau kita lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, itu ada yang amalnya itu ya, sempat memang kan dia waktu ketika awal ada satu tindakan penyimpangan, penyelewengan, kesyirikan, dia akan membabat habis itu, menumbangkan pohon yang menjadi biang kemusyrikan. Ya pemuda itu awalnya ya dia niatnya lillahi ta'ala gitu. Dia ambil kampak, kemudian diasah ya, goloknya, kemudian dia melakukan tindakan untuk mendatangi tempat tadi. Tapi setelah sekali dua kali dihadang oleh kakek tua gitu ya. Kemudian jadi yang ketiga kalinya dia malah lesu, lemah begitu. Ya, tidak bisa istiqomah. Kenapa? Motif niatnya itu dalam hadis dikatakan itu sudah lil pulus gitu, lid dunya. Ya, ada penyelewengan niat gitu, Masya Allah. Ya, jadi memang istiqomah itu hanya akan bisa kokoh, hanya akan bisa tetap begitu ketika memang motivasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada motif-motif yang lainnya, nah maka dia pasti tidak akan bisa dawam. Pasti dia tidak akan bisa continue, ya. Sebab kenapa? Sebab ada motif, ada tujuan selain Allah. Maka istiqomah itu hanya bisa didapatkan dengan iman. Nah, iman bagaimana? Iman juga lagi-lagi ditingkatkan mesti dengan ilmu ya, Bapak Ibu sekalian. Sebab iman ini kalau tidak dibingkai, tidak didampingi oleh ilmunya ya pasti kita akan goyah gitu. Apalagi manusia ini kan dihadapkan dengan situasi kondisi apalagi saat ini gitu Bapak Ibu sekalian, banyak sekali godaan-godaannya. Maka kewajiban taklim itu kenapa kata Nabi minal mahdi ilal lahdi ya. Sampai ke liang lahat. Jadi kalau mau pensiun ya pensiunnya kematian gitu. Ya sebelum mati itu nggak ada pensiun untuk tholabul ilmi. Maka alhamdulillah malam ini walaupun kita online ya, yang penting kita bisa tholabul ilminya.
ya Bapak Ibu sekalian, dan alhamdulillah ini jamaahnya Masya Allah ya di penjuru Indonesia bisa menyimak sampai ke Malaysia kalau tidak salah ini ada, dan juga ke Riyadh Saudi Arabia. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Ya, baik, kita lihat pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Eka Pratiwi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana usaha kita dalam mendidik anak dengan ujian yang Allah berikan dalam proses kehidupan yang harus dirasakan dan harus dilalui? Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, nanti insya Allah ya pada malam-malam selanjutnya saya akan kupas tuntas tentang surah Yusuf ya. Kebetulan saya sudah menerjemahkan itu tafsirnya, dan memang itu penting bagi kita ya. Bagaimana kiat-kiat menghadapi anak-anak kita itu ya. Bapak Ibu, kuncinya doakan ya. Nabi Yakub itu fasabrun jamil wallahul musta'an, itu diulang-ulang. Sekali melakukan tindakan kejahatan sampai bohong itu. Nabi Yusuf katanya sudah dimakan serigala. Cuma bal sawalat lahum anfusukum amro. Fasabrun jamil wallahul musta'an. Cukup dengan itu. Jadi pada wilayah-wilayah hati, sekalipun anak kita, bahkan istri kita yang seranjang tiap malam, itu hatinya nggak tahu. Maka kalau sudah wilayah hati, ya, bal sawwalat lahum anfusukum amro. Jadi kembalikan saja kepada Allah. Allah yang Maha tahu. Cuma kita hanya bisa mendoakan saja. Ya. Saya masih ingat doanya itu adalah ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi doakan dulu, dan kita harus legowo. Kita harus terima, ya Allah, mudah-mudahan ujian anak ini betul-betul ya menjadi ujian bagi saya, jadi kami gitu. Jadi jangan dulu melawan, jangan dulu kita nggak terima. Kok jadi gini anak saya? Tidak begitu. Tapi kita harus betul-betul diimani bahwa ini adalah bentuk ujian dan ridho dengan ujian itu kepada kita. Ya, maka bisa jadi dengan ridhonya itu nanti Allah akan balikkan hatinya. Ya muqallibal qulub. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kan sudah disampaikan, jangan kita putus asa dan jangan menghukumi anak kita dalam jangka waktu yang singkat. Pendidikan itu butuh waktu, pendidikan itu proses, dan pendidikan itu butuh kesabaran. Sama dengan kita menanam pohon. Ya, menanam pohon itu kan butuh, ya tadi lah, ada hama, ada hujan, kita sirami, ya. Kemudian kita hilangkan cucuk atau duri yang bisa menghalanginya. Ketika tidak buah, kemudian terus ya begitu. Nah, begitulah pendidikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitulah pendidikan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Ustaz. Okay. Silakan lanjutkan. Ya, selanjutnya ya di sini kebetulan ada peserta yang juga dari Jepang ya, Ustaz Ahmad Muhaimin. Beliau juga dari Purwakarta ya. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Dan Ustaz. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Pak Sultan El Ma'ruf. Jika kita melihat sejarah bagaimana Muhammad Al-Fatih berkembang menjadi pemuda yang sangat luar biasa, dia berada di bawah bimbingan ulama yang faqih. Saya pernah mendapati bahwa ulama tersebut menggunakan rotan untuk mengingatkan Muhammad Al-Fatih ketika ia masih belia dan sulit untuk diatur. Apakah itu diperbolehkan dalam pendidikan? Apakah itu disebut kekerasan? Enggak usah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau menghukum itu sama dengan dosis obat. Ya. Sekali lagi, saya ulang, menghukum itu sama dengan dosis obat. Jadi kalau misalnya sakit, itu kan dosisnya itu macam-macam. Dari mulai dosis yang paling kecil, kemudian sedang, kemudian yang paling tinggi. Nah, dosis yang paling tinggi dalam proses pendidikan itu ya mesti dengan sentuhan fisik. Itu. Tapi itu semua sudah melalui proses panjang ya, yang mengindahkan tindakan-tindakan yang itu dilakukan tidak ada cara lain kecuali itu. Sekali lagi saya ulang. Jadi sentuhan fisik ya, memukul itu dibolehkan kalau memang proses panjang
yang kita lakukan untuk mendidik itu tidak ada upaya lain, jalan pamungkas, jalan terakhir kecuali dengan itu. Dan itu adalah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis pada usia 7 tahun itu anak kita perintahkanlah sholat. Ya, jadi 7 ke 10 itu jedanya 3 tahun. Jadi kalau sudah 10 kemudian masih tidak mau, ya boleh dipukul begitu. Tapi ingat itu semua juga selama 3 tahun itu diilmui, kemudian juga diajak, dibiasakan, diingatkan gitu. Jadi jangan sampai ya tidak dibangun tingkat kesadarannya, jangan sampai hanya menuntut tapi kita tidak mencontohkan, tapi kita tidak meneladani kepada anak-anak kita. Ya. Nah, kembali kepada Muhammad Al-Fatih, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau kita hanya melihat Bapak Ibu sekalian, ya, tindakan yang dilakukan oleh gurunya, ya, Syekh Aki Samsudin, ya itu sah, boleh. Bahkan justru dengan begitulah pelajaran pentingnya kan, dia menjadi Sultan Muhammad Al-Fatih. Bahkan ketika menjadi Sultan, barulah dia jelaskan apa makna di balik pukulan-pukulan tadi. Jadi panjang begitu. Cuman tetap intinya adalah sami'na wa ata'na, kemudian dia merasa legowo, dia terima dengan putusan gurunya tadi, dan tidak ada dendam gitu ya. Ini pentingnya. Jadi ini butuh proses, ini butuh penanaman keyakinan, sehingga apa? Sehingga anak-anak kita itu betul-betul bisa sami'na wa ata'na dan fiqh kepada ustadznya, ustadz yang mendidiknya. Ya, insya Allah yang namanya pendidik itu dia punya sudut pandang, dia punya keyakinan, dan yang paling penting adalah itu tadi ya, tindakan, ucapan, perbuatannya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala selama dia memang ya dekat dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Sukandar tadi yang dari Saudi. Selain tadi mendoakan, beliau juga bertanya, pertanyaannya adalah apakah adab hanya terbatas hubungan horizontal saja ataukah adab itu cakupannya luas? Jazakumullah khairan katsiran. Ya. Adab itu ya horizontal dan vertikal. Ya, jadi adab itu bagaimana adab kita kepada Allah begitu, dan juga adab kita dengan sesama. Justru ketika adab kita kepada Allah baik, maka otomatis menjadi satu jaminan dia pun juga akan baik dengan sesamanya. Kalau kita itu adab kepada Allahnya baik, pasti kita akan baik dengan lingkungan tempat kita tinggal, baik dengan tetangga kita, baik dengan binatang, baik kepada tumbuh-tumbuhan gitu. Maka jika konsep adab itu ada yang salah, maka pasti itu ada yang salah dengan ya adab yang dia pahami. Sebegini yang disebut dengan konsep adab itu ya konsep iman sesungguhnya gitu. Jadi jangan dikatakan bahwa adab itu lepas dari iman. Sebab yang namanya akidah itu akhlak. Dalam pelajaran di madrasah sanawiyah atau aliyah itu kan ada akidah akhlak gitu ya. Sebab akidah itu nggak bisa dilepaskan dengan akhlak. Itu dalam surah Al-Qalam dikatakan apa namanya? Wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Dan engkau Muhammad sungguh mempunyai akhlak yang sangat terpuji. Jadi akhlak yang sangat terpuji itu akhlak yang dibenci oleh musuh-musuh Islam, itu sangat terpuji. Itu. Jadi ketika Nabi Muhammad dibenci oleh Abu Lahab, ketika Nabi Muhammad dibenci oleh Abu Jahal, itulah akhlaknya. Ya. Jadi akhlak itu bukan berarti apa? Kita ingin mendapatkan simpati manusia, tapi tidak mendapatkan simpati Allah. Itu salah. Jadi akhlak yang baik itu adalah simpati Allah. Nah, kemudian kalau manusia simpati, ya alhamdulillah. Kalau manusia benci kepada akhlak yang dia itu adabnya baik kepada Allah, justru yang menjadi masalah adalah yang membenci itu. Ya. Itu inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka. Ya, mubghid, sesungguhnya yang membencimu itu huwal abtar. Justru dia yang akan putus amalnya. Itu kan ungkapan yang Allah sampaikan kepada pembenci Nabi gitu. Nah, gitu ya. Jadi adab itu vertikal dan horizontal. Jadi sesungguhnya orang yang punya hati, punya iman, dan punya akal sehat,
pasti dengan siapapun yang itu dia baik, ya, kemudian dia mendakwahkan ajaran Islam, pasti tidak akan ditolak. Nah, kecuali kalau tadi pengikut-pengikut kelompok Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lainnya, begitu ya, yang memang tidak senang dengan dakwah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya ini dari Rahman Griasri. Ya. Masya Allah, ini materi yang luar biasa, Ustaz. Bukankah Amin. pendidikan terbaik bagi anak-anak Muslim adalah pendidikan yang berbasis Al-Quran? Bagaimana dengan nasib anak-anak kita sekarang yang mendapatkan pendidikan yang sekuler? Seperti contoh, anak-anak sibuk mengejar nilai matematika dan sains, pelajaran agama sebatas mengisi LKS. Tapi sholat masih lalai, sholat tak mau terlibat dalam ta'lim dan tak melakukan dakwah. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua dari anak-anak Muslim generasi masa depan? Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, nanti pada episode selanjutnya, ini itikaf masih panjang ya, jangan dulu dihabiskan. Nanti ada tahapan bagaimana itu yang disebut dengan tasfiyah. Jadi sebelum kepada tarbiyah itu ada tasfiyah. Tasfiyah itu membersihkan, mensucikan dari setiap ide, pemikiran, konsep yang memang tidak sesuai dengan Islam. Ya, ini yang bahaya. Sebab nanti anak-anak kita. Ini yang bahaya. Contoh misalnya tentang sudut pandang. Apa sih yang disebut dengan baik? Apa sih yang disebut dengan jahat? Gitu ya. Apa sih yang disebut dengan benar? Apa sih yang disebut dengan salah? Apakah setiap banyak orang melakukan itu benar? Insya Allah ya, Bapak Ibu sekalian. Ya gitu. Jadi saksikan sampai selesai nanti insya Allah. Ya, baik. Selanjutnya dari Iskandar Aminul Ummah. Assalamualaikum Ustaz. Bertanya, bagaimana untuk kami yang punya anak yang banyak agar bisa sabar, terutama ketika jaraknya dekat? Mohon tips atau kiat-kiat sabar. Ya, Masya Allah, itu ada rizki. Ya, rizki. Jadi dia tidak mampu. Jadi pasti ketika Allah kasih banyak, pasti dia mampu. Dan sesuai dengan tingkat kemampuan itu, tingkat imannya begitu. Nah, jadi tinggal usaha antum ya, satu, mengkaji lagi ilmu pendidikan, ya, kemudian juga bagaimana tentang pendekatan, komunikasi, mendidik, mengurus anak-anak itu ya. Sehingga tetap sekalipun banyak, namun kita tetap bisa menjaga, merawat anak itu dengan baik ya. Jangan sampai justru anak yang banyak tapi tidak sebanding dengan tingkat pemahaman dan pendekatan kita dalam mendidik anak-anak itu. Ya, jadi alhamdulillah begitu ya. Tinggal diupdate saja ilmu tentang pendidikannya, tentang pendidikan itu. Allah a'lam bishawab. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya dari Pak Suharmoko. Mau tanya bagaimana tahapan pendidikan dalam Islam dan bagaimana perbandingan dengan pendidikan yang berbasis non-Islam. Syukran. Ya, begini aja mudahnya ya. Walaupun nanti kita akan lanjutkan. Jadi kalau pendidikan dalam Islam itu apapun ya, setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun detailnya, satu saja, kenal kepada Allah. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan aslul ilmi khasyatulillah. Ya, puncak ilmu itu adalah takut kepada Allah. Maka innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, hanya innama itu adatul hasr. Di sana dikatakan hanya ulama saja yang takut kepada Allah. Maka mudah sekali kalau kita saat ini melihat banyak yang S1, S2, bahkan S3, bahkan profesor, gampang. Sekalipun kita tidak tahu ijazahnya, sekalipun kita tidak tahu nilainya, apakah cum laude atau tidak, lihat saja. Lihat bagaimana ketika kita jumpa dengan dia. Lihat bagaimana dia cara komunikasi. Lihat bagaimana dia ketika janji. Lihat bagaimana dia makan. Lihat bagaimana dia jalan. Lihat bagaimana dia minum. Paling tidak, itulah rapot yang sesungguhnya. Gitu ya. Jadi rapot yang sesungguhnya itu ada pada suluk. Ya, yang itu adalah ta'thirul ilmi.
efek ilmu itu kalau secara afektif itu pada suluk. Kalau ta'thirul ilmi secara kognitif itu pada tulisan. Ya. Jadi kalau semakin tinggi ilmunya, maka harus semakin banyak tulisannya seperti ulama-ulama dulu yang kita bisa baca hasil-hasil tulisannya. Ya. Nah, maka semakin tinggi ilmunya, semakin tawadhu amalnya, dan juga semakin dekat kepada Allah, itulah ilmu padi. Nah, itu paling tidak rapot yang bisa kita jadikan standar. Ya, jadi itu membedakannya mudah sekali. Ya, paling tidak itulah yang dimaksud dengan tarbiyah itu hakikatnya adalah mengenal Allah sebagai Rabbul Alamin. Allah a'lam bishawab. Ya, pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Ya, mohon nanti Dari Elviana. sebelum saya jawab, Haimin untuk menutup dengan doa. Ya, Oh ya. ya, enggak, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kiat-kiat mendidik anak yang mau menghadapi fase balik? Ya, baik Ibu. Ya, ini juga nanti pada itikaf selanjutnya, Bu ya. Dan kita mengenalkan apa itu fase balik, bagaimana tanda-tanda balik, ya. Kemudian juga bagaimana ciri orang yang balik itu diawali dengan apa, bagaimana mimpi basah, ya. Terus bagaimana nanti konsekuensi hukumnya kalau dia sudah balik, ya. Kemudian bagaimana tindakan, ucapan, perbuatannya kalau sudah balik dan lain sebagainya. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti ya kita akan bahas pada fase selanjutnya. Ya, dan kita masih panjang, insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu istiqomah, ya, jazakumullah khair atas perhatian dan juga keikutsertaannya. Ya, saya kembalikan ke Ustadz Hilman Syah. Ya, baik. Demikian tadi penjelasan dari Kiai Haji Dr. Aziz Ahmad Tajuddin. Dan langsung doa aja Ustaz ya. Mau doa diserahkan kepada. Kalau mau menyampaikan sepatah dua patah kata, mangga. Aduh, alhamdulillah. Oh ya, mangga. Pada Ustaz Ahmad Muhammad. Ya, mangga Kiai. Langsung aja, udah cukup ini mah, paling doa aja ya. Ya, mangga, silakan. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu keridhoanmu dan surga. Dan kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari kemurkaanmu dan neraka. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau, ya Allah, Maha Pengampun. Engkau gemar, ya Allah, mengampuni hamba. Maka ampunilah kesalahan dan dosa hamba-hambamu ini, ya Allah. Di malam yang ke-21 ini, malam yang penuh dengan kemuliaan awal dari 10 malam terakhir, pertemukan kami, ya Allah, dengan malam Lailatul Qadar, ya Allah. Dan berikan kami kekuatan, kemudahan untuk bisa menghidupkan malam-malam 10 ini beserta keluarga kami, ya Allah. Tidak ada kekuatan dan kemampuan dan kemudahan kecuali pertolongan-Mu, ya Allah. Kemudahan yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Mudahkan, ya Allah, kami untuk bisa menghidupkan malam-malam terakhir 10 Ramadan beserta keluarga kami. Amin, ya Allah. Dan Engkau, ya Allah, bimbing kami, ya Allah. Engkau pertemukan kami lewat online ini. Pertemukan juga kami, ya Allah, nanti di akhirat dalam surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara sudah kita selesai, sudah kita lewati, dan alhamdulillah kita sudah sampai penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi dari peserta semuanya, dan insya Allah nanti akan ada kajian selanjutnya besok pada subuh ya, insya Allah jam 5:30, insya Allah. Dan mudah-mudahan para peserta bisa mengikutinya lagi dalam materi berikutnya. Demikian. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.